Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Torik SD Muhammadiyah Kuring. Nah, sini Pak Hafiz sedikit berbeda dari biasanya. Pak Hafiz membawa beberapa benda ini, ya. Karena hari ini kita akan belajar untuk benda cair. Nah, kayak gini ini air ya. Wih, nah ini air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda cair. Itu, yuk kita lihat benda cair itu seperti apa. Yang pertama kalian akan belajar sifat-sifatnya, ya. Sifat benda cair, ciri-cirinya, dan juga contohnya, ya. Hari ini kita akan belajar tentang benda cair. Yuk, disiapkan bukunya. Sekarang kita sudah sampai di halaman 88, ya. Sama seperti kemarin yang sudah Pak Hafiz sampaikan, kita ngebut ya. Ini harus banyak materi yang harus dipelajari. Untuk itu kita langsung ngebut, kita pelajari yang penting-penting saja ya, supaya nanti waktunya sampai. Karena sekali lagi kalian harus juga mempersiapkan nanti ada gelar hafid dan gelar prestasi. Loh, tetap ada nanti ya, online semuanya. Yuk dibuka bukunya halaman 88. Halaman 88. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut, ya. Jadi sebagian besar bumi, permukaan bumi itu isinya sebenarnya adalah laut. Daratannya itu cuma sedikit, lebih banyak lautnya. 7. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui, ya. Air ini. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air yang di dalam gelas? Air kalau sudah tumpah, apakah bentuknya akan sama? Loh, kalau kemarin percobaannya adalah benda padat ya. Contohnya ini ya, tutup pulpen. Kalau jatuh, yuk bentuknya tetap dimasukkan ke sini, bentuknya tetap dimasukkan air, bentuknya tetap. Tapi kalau air ini ditumpah ke, wah, bentuknya berbeda ya. Nah, ini adalah benda cair. Yuk kita lihat. Untuk mengetahui benda cair kita bisa melihat dari sini ya. Prakteknya langsung di sini. Perhatikan. Yang pertama, benda cair itu adalah ciri-cirinya yaitu berubah bentuk sesuai tempatnya. Nah, kalau ini tempatnya kotak, ini kotak ya, tempatnya kotak, airnya juga bentuknya kotak seperti ini. Kalau airnya tak pindah lagi ke sini, balik ke gelas, nah, airnya bentuknya akan ganti seperti gelas. Jadi seperti gelas. Kalau tak masukkan ke sini, ini botol, ini gelas ya, ini botol. Airnya tak masukkan ke botol sedikit-sedikit. Nah, bentuknya ganti lagi. Sekarang bentuknya seperti botol. Berarti sifat air yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Yo, ikut tempatnya. Tempatnya kotak ikut jadi kotak. Tempatnya bunder kayak gini, tabung, dia ikut ganti seperti gelas. Dimasukkan ke botol, bentuknya jadi botol. Berarti ciri air yang pertama, benda cair yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Ingat-ingat ya. Terus satu lagi untuk kelas 3, ciri benda cair yang kedua, dia walaupun bentuknya berubah-ubah, lihat kasih tahu. Gini tuh airnya toh. Nah, kalau tak pindah ke sini semua, tak pindah ke sini semua ya. Wih, jangan sampai tumpah. Habis. Nah, Pak Hafiz tanya, kira-kira jumlah airnya yang tadi di botol dan yang di kotak ini sama atau beda? Tak pindah semua ini.
udah habis. Tadinya di sini botol, sekarang jadi kotak. Tapi isinya, jumlah airnya sama atau beda? Jumlah airnya tetap sama, walaupun bentuknya ganti-ganti, tapi jumlah airnya atau volumenya itu ternyata tetap. Tak pindah lagi dari kotak, sekarang pindah ke gelas. Untuk membuktikannya tak kasih garis ya. Ini airnya segini toh, permukaannya toh, tak kasih garis. Nah ini pas ya, pas garis. Nah kelihatan ya, sudah tak garisi. Airnya segini isinya. Nah sekarang kita coba tak pindah lagi ke sini. Oh bentuknya ganti, sekarang jadi kotak. Bentuknya sekarang jadi kotak. Tak kembalikan lagi, bentuknya jadi gelas lagi. Oh, bentuknya ganti, tapi jumlah airnya kalian lihat sama enggak dengan yang tadi? Sama dengan yang tadi, sama ya. Walaupun bentuknya ganti-ganti, tapi jumlah airnya, volumenya itu tetap ya. Yang ganti cuma bentuknya tok ya. Itu adalah benda cair. Yang pertama tadi bentuknya berubah mengikuti tempatnya. Yang kedua volumenya tetap, isinya tetap, walaupun pindah-pindah tapi isinya tetap. Itu adalah ciri benda cair ya. Nah itu adalah inti dari nih praktek ini. Yo kalian lihat halaman 89. Halaman 89. Awas ini jangan sampai tumpah ya. Pusing nanti kalau tumpah. Nah ini ada percobaan yang sudah kita lakukan. Nama bendanya berarti kalian isi benda cair. Pakai air Pak, boleh. Benda cair apa saja contohnya? Air, kemarin kecap, oli, minyak, sirup ya. Contoh benda-benda cair, pokoknya benda-benda yang bisa bikin basah ya. Kalau tumpah bikin basah loh, itu berarti benda cair. Nah, sifatnya yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadah. Betul nggak? Tadi bentuknya berubah sesuai wadah? Betul. Berarti kalian centang semua itu. Tuh. Pak lah ini belum diisi. Nah, kalian isi sendiri ya. Ini contoh benda-benda cair, kalian isi sendiri tadi. Boleh air, sirup, kecap, oli, minyak dan lainnya ya. Nih. Bentuknya berubah sesuai wadah. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Apakah bentuknya tetap? Berubah-ubah ya. Yang tetap, bentuknya tetap itu adalah benda padat. Berarti kalian strip atau kalian silang. Bisa di strip seperti ini, bisa disilang. Dapat digenggam. Air dapat digenggam? Air dapat digenggam? Yo, air bisa digenggam enggak? Tetap di tangan? Bisa, tapi akan bocor ya karena tangannya gini. Kalau di dalam gelas aman, tapi kalau digenggam bisa dipegang tapi pasti akan jatuh atau tumpah. Gimana ini? Dicentang atau disilang? Yo dicentang nggak apa-apa karena bisa dipegang airnya, bisa digenggam, bisa bentuknya kelihatan ya, bisa dipegang. Oh ini air ini air, jangan sampai tumpah. Bisa digenggam. Tidak dapat digenggam, di strip seperti ini. Nah, kalian tinggal isi. Ini contohnya ada benda cair yang kamu ketahui. Boleh lihat di rumah ada apa saja ya, benda-benda cair yang ada di rumah. Yang penting kalian tahu lah, ini yang penting, ini baliknya, ini penting, harus kalian isi ini. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Ada dua tadi, yo, tulis. Ada dua tadi. Ada dua, ya. Yang pertama,
Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Kalian tulis. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Nah, yang kedua adalah volumenya tetap. Ya, jadi bentuknya berubah tapi volumenya tetap. Jumlah airnya tetap. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Volumenya tetap. Itu adalah sifat benda cair. Oke, lanjut langsung ke benda gas. Ini airnya tak singkirkan dulu biar gak tumpah. Botolnya tak amankan dulu. Oh, masih bisa dipakai ini. Masih bisa dipakai. Airnya tak pindah dulu ke sini. Sekarang kita akan belajar tentang benda gas. Benda gas itu adalah biasanya kalian menyebutnya itu udara, ya. Udara, angin itu adalah benda-benda gas. Kita baca yuk. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Ini gas ini. Ya, yang ada di sini pokoknya setiap tempat yang kosong itu isinya gas. Ini kosong toh, nggak ada airnya. Oh, ini dalamnya gas. Ini kosong nggak ada airnya, isinya gas. Ya, mulut kosong itu juga isinya gas. Ya, benda yang tempat ruang yang kosong itu akan diisi oleh gas. Nah, setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Anginnya kerasa tapi bentuknya nggak ada. Nggak bisa dipegang, nggak bisa ditangkap, ya. Tapi bisa dimasukkan ke tempat yang lain. Contohnya ini balon, ya. Ya, udaranya dimasukkan ke balon. Tadinya balonnya kecil loh, ditiup, malah jadi besar. Nah, itu dalamnya adalah udara. Yo, langsung kita lihat. Ini langsung seperti tadi, kalian ini isi benda-benda gas. Ya, contoh benda gas, angin, udara, terus kabut, asap itu adalah benda gas. Ya, nanti lebih lengkapnya kalian di SMP akan belajar tentang fisika, nanti akan ada lebih lengkap. Kimia nanti akan lebih lengkap, ya. Ada yang namanya helium, gas hidrogen, gas monoksida dan lain sebagainya. Nanti lebih lengkapnya di SMP. Nah, untuk kelas 3 kalian cukup yang dasarnya dulu. Yo, bentuknya berubah sesuai wadah. Centang atau enggak ini? Bentuknya berubah sesuai wadah. Ini gasnya di dalam gelas, bentuknya gelas. Di dalam botol, gasnya bentuknya botol. Berarti berubah-ubah atau tidak? Ganti-ganti sesuai tempatnya. Berarti baris yang pertama dicentang semua. Berarti sebelahnya bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, di strip. Terus dapat digenggam. Oke, udaranya bisa digenggam atau enggak? Bisa ditangkap. Kamu bisa nangkap udara? Ditangkap tapi pasti lepas lagi, ya. Wah, enggak bisa. Ya, udara tidak bisa digenggam. Dapat digenggam berarti di strip, tidak dapat digenggam berarti dicentang semua. Itu adalah benda gas seperti ini. Nah, contohnya bisa kalian lihat sendiri ya. Udara, angin, kabut, asap, terus apalagi ya? Itu adalah contoh benda gas. Helium, hidrogen. Nanti sampai itu lebih lengkap lagi ya. Nah, yang penting ini kalian harus bisa ngisi ini bawahnya. Dari hasil percobaanmu simpulkan sifat benda gas. Yang satu berarti adalah bentuknya berubah. Bentuknya selalu berubah. Bentuknya selalu berubah. Bukan cuma berubah karena memang tidak kelihatan ya berubah. Di kelas ini berarti gasnya ya bentuknya kelas. Di luar beda lagi, di kebun beda lagi ya.
bentuknya selalu ganti-ganti ya di dalam sini gas, sini juga gas. Terus bentuknya selalu berubah. Nah, yang bawahnya kalau tadi benda cair volumenya tetap, kalau ini volumenya juga berubah, bentuknya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah. Volume bentuknya, isinya ya. Untuk kalian kalau pernah nyemprot ke obat nyamuk semprot, nah obat nyamuk semprot yang toh biasanya disemprot di kamar, disemprot di sini toh, udah nyemprotnya cukup di sini toh. Nanti gasnya itu, gas dari obat nyamuknya itu dia akan nyebar semakin besar, semakin banyak, nyebar ke seluruh ruangan. Jadi tidak harus semuanya disemproti, pojok-pojokan semproti, ternyata enggak. Gas itu dia akan menyebar, sifatnya akan menyebar dan mengisi setiap tempat yang kosong. Artinya ya disemprot di sini, sudah nanti nyebar sendiri obatnya, nyamuknya nanti mati. Ya, itu adalah benda gas. Tadinya gasnya cuma disemprotkan di sini, tapi nanti bisa sampai belakang sana, nyebar ya. Ya, seperti juga contohnya itu kalian kentut. Nah, itu juga gas itu ya. Kamu ngentut pret, ya ngentutnya di sini, tapi di belakang sana nanti ikut bau. Nah, itu adalah benda gas. Dia akan nyebar ke seluruh tempat yang kosong. Itu adalah benda gas. Berarti bentuknya berubah-ubah, volumenya itu juga berubah-ubah ya, nyebar. Dia akan nyebar ke seluruh tempat, seluruh ruangan, nanti keluar ya seperti asap juga ya, bakarnya di sini. Nah, tapi nanti asapnya nyebar kemana-mana. Itu adalah benda gas ya, bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Dia akan nyebar sampai ke mana-mana. Nah, selanjutnya ada satu lagi. Langsung ya. Oh, yuk kita langsung ke halaman 100. Langsung ke halaman 100. Yo, ngebut ini, ngebut sekali ini. Yuk kita ngebut yuk. Halaman 100. Di situ ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Ya. Ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan timbangan neraca. Ya, ini adalah beberapa contoh benda yang dipakai untuk mengukur berat. Nah, sekarang yuk kita paske ini. Yang pas yang mana? Kita lihat. Yang pertama adalah adik bayi. Adik bayi nimbangnya pakai apa ini adik bayi? Adik bayi nimbangnya pakai ini karung, bukan. Pakai ini ambrol, pakai ini besi, enggak. Neraca enggak muat. Nah, ini biasanya ada di posyandu, ada di puskesmas ya. Ini adalah untuk menimbang adik bayi ya. Adik bayinya nanti dimasukkan di sini loh, nanti ditimbang berat badannya ya. Berarti gambar yang pertama dengan yang bawah. Nah, boleh menggok-menggok, boleh pakai penggaris, yang penting titiknya pas. Titiknya pas. Gambar yang kedua, dok, telur, beli telur yang mana? Ini berarti sudah enggak ya. Di sini pakai timbangan karung, enggak pas. Pakai timbangan kue bisa ya. Pakai ini bisa. Pakai ini timbangan dagang juga bisa. Wah, gimana ini? Ini dan ini sama-sama bisa, Pak. Oke, kita lewati dulu. Neraca enggak mungkin ya, enggak muat. Ini kecil sekali ini timbangannya. Timbangan neraca itu kecil. Segini tok. Kecil segini. Nanti yo, berarti telur kita lewati. Nanti kita cari yang lebih pas. Perhiasan, mutiara, emas, perak. Nah, berarti kita butuh timbangan yang kecil yang bisa mengukur sampai gram ya. Pakai timbangan karung, kebesaran. Timbangan kue masih kebesaran ya. Pakai ini juga kebesaran. Lah, pakainya ini ya, timbangan neraca ya, seperti ini.
kecil ini bentuknya. Berarti perhiasan emas batu mulia pakainya timbangan neraca. Apa ini? Tepung nimbangnya pakai apa ini? Tapi ini tepungnya tepung untuk dimasak, ya, bukan tepung yang masih di karung. Lah ini karung. Wah, ini karung. Nah, ini karung berarti kita cari yang buat ngukur timbangan karung. Yang karung adalah yang atas ini, ya, karungnya ditaruh di sini nanti ada angkanya. Berarti karungnya dengan karung dengan timbangan karung. Sekarang tinggal dua, telur dan ini adalah tepung, ya, tepung buat roti, ya. Buat bikin roti itu timbangannya yang mana ini biasanya, ya, yang suka buat roti mesti tahu timbangan yang buat menghitung berat tepung itu pakai yang atas atau yang bawah? Pakai yang atas. Ini untuk tepung. Nah, berarti beli telur pakai timbangan dagang ini, ya, timbangan warung, timbangan dagang untuk beli telur. Seperti ini, ya. Oke. Selanjutnya coba kalian, ini ada cara untuk mengukur timbangan tepung. Nah, halaman 103 coba kalian kerjakan, ya, halaman 103. Tak beri contoh satu. Ini ayam ada 2. Dilihat angkanya, ini jarumnya itu dianggap berapa. Ini berarti hitungannya adalah kg atau kilogram. 1, 2, 3, 4, 5 kilo. Dilihat 5 kilo lebihnya berapa. 5 kilo lebihnya berapa. Ada lebihnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap satu titik, satu garis kecil ini adalah 2, ya, 2 ini sebenarnya. Kamu nulisnya gini dulu, biar nggak bingung, ya. Nanti Pak Wis jelaskan lebih lengkapnya lagi. Kalian isi seperti ini. 5 kilo lebih 1. Nah, kalian ini seperti ini dulu. Nanti lebih lengkapnya tak jelaskan di lain waktu karena ini sudah pecahan ini. 5 kilo lebihnya 1 strip, ya. 5 lebihnya 1 strip. Nah, ini berarti di 4 lebihnya 1, 2, 3 lebih 3. Yuk, coba kalian berlatih untuk melihat dulu. Ini ada yang pas ini. 5 kilo pas. Ada yang lebih, ada yang kurang. Coba kalian lihat dulu untuk ngitung ini, ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kilogram dan gramnya nanti di lain waktu karena pakai konversi satuan berat. Ya, sementara itu dulu coba kalian belajar untuk melihat jarumnya dulu. Oke, itu dulu untuk hari ini. Coba dikerjakan. Kita sudah belajar tentang benda cair tadi, benda gas, dan juga satuan berat. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar di rumah, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.